Izin bertanya Pak, ini mungkin beralih ke pemupukan organik Pak. Itu mengenai pengaplikasian janjangan kosong. Jadi ada suatu ketika mungkin si pemanen ini meletakkan pelepah itu salah Pak, bukan di gawangan mati, itu di antar baris tanaman. Nah, sebagaimana kita ketahui biasanya kita meletakkan jangkos itu kan di antara tanaman itu Pak. Nah, bagaimana jika ketika pelepah tersebut berada di situ, apakah janjangan tersebut kita rumpukkan juga di situ atau dialihkan itu Pak? Oke. Pertanyaan sebenarnya, kalau pelepah itu tertata di barisan tanaman itu sendiri, sebenarnya berarti mandor panen dan asistennya juga sudah salah. Mandor panen, mandor satu, asistennya kemana? Kok bisa namanya rumput Pak? Pelepah itu tertata di barisan tanaman ya? Kan tidak mungkin harusnya, harusnya tidak mungkin terjadi. Karena lebar susunan pelepah di gawangan mati itu diberikan kesempatan hanya 2 meter saja maksimal. Jarak antar baris tanaman itu adalah 7,8 kalau kita pakai 9 kali 9 ya. 7,8 dipotong 2 meter berarti masih 5,8. Benar? 5,8 dibagi 2 berarti berapa? 2,9. Harusnya jarak antar tanaman, batang tanaman kelapa sawit dengan pinggir rumpukan 2,9 meter nih. Kalau pelepahnya ditata di terlempar, mungkin kalau satu mungkin hal yang wajar. Tapi kalau penataan sampai dia lurus tanaman kemudian berada di situ, ya jelas asistennya atau mandor panennya yang kamu tegur baik-baik dulu. Itu sebelum kita menjawab janjangan kosong mau dikemanakan tuh. Ya kalau memang kondisinya seperti itu ya tetap mau nggak mau janjangan kosong wajib digeser. Karena balik lagi bahwa penyusunan janjangan kosong yang benar adalah bersentuhan dengan tanah hanya selapis saja. Maka tidak dibenarkan menyusun janjangan kosong di atas rumpuan juga tidak benar tuh. Maka kalau nanti Anda mau jadi asisten kemudian di lapangan terjadi gitu, betulkan dulu rumpukanmu. Berarti ada yang salah itu. Tapi jangan dipaksa, karena kayak kemarin lah kita ke lapangan tuh ya. Ini barisan tanaman, ini barisan tanaman. Harusnya pemupukan yang benar itu adalah di sini, benar? Benar. Kenyataannya apa? Kadang-kadang kita geser ke sini. Ya nggak apa-apa, selama tidak menutupi pasar pikul, aman. Tapi jangan digeser ke sini. Gawangan mati tuh. Nah, itu lebih bagus digeser agak ke sini sedikit nggak apa-apa. Gawangan sini ternyata ada kayak kubangan air, ya jangan dipupukkan janjangan kosong, maka digeser sedikit, agak maju sedikit. Misalnya ini jarak antar tanaman segini, harusnya di sini, di tengah-tengah kok ada kubangan air, ya boleh ke sini sedikit, boleh ke sini sedikit. Itu. Maka menggesernya tetap di barisan tanaman, harusnya. Tapi kalau nggak bisa ya geser ke sini sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting jangan di sini. Pasar pikul ya, karena ini nanti akan mengganggu operasional panen. Tapi jangan sampai bahwa ketika ini ada pelepah-pelepah kemudian ditata di atas pelepah, karena akan memperlambat dekomposisi, karena dia rata-rata tidak lembab ya, dan dekomposisi berjalan akan lebih lambat itu. Dan masalah yang selanjutnya kalau tumpuk di situ lambat, nanti numpuk lagi di situ ya, sama-sama dengan tumpukan janjangan kosong. Itu rumah yang nyaman buat gendon ya. Tahu kan gendon kan? Oke, itu jawabannya. Oke, silakan. Pak, izin Pak. Terima kasih Pak. Di sini saya mungkin mau bertanya Pak tentang pengangkutan untilan ke lapangan Pak gitu. Nah kemarin kebetulan kan kami semua itu melakukan proses until gitu Pak di gudang pupuk Pak. Nah saya melihat pengangkutan untilan yang udah diuntil itu menurut saya mengasal Pak, diuncal-uncalkan begitu Pak ke DT itu. Jadi begitu juga tadi pas kami melakukan pemukaan untilan itu dijatuhkan begitu saja gitu Pak, spontanitas gitu Pak. Nah apakah itu tidak menimbulkan losis Pak? Itu yang kedua, ketika pemupukan dilakukan Pak, nah tiba-tiba hujan turun Pak, dan ini belum selesai gitu proses pemupukannya, itu bagaimana Pak? Oke. Terima kasih Pak. Yang pertama yang balik lagi, kalian udah pernah nguntil, maka pastikan kemasan untilan adalah kemasan yang tidak bocor. Tapi tidak boleh menggunakan
karung yang sedang diuntil, itu tidak boleh karena nanti menjadi bahan evaluasi. Kemudian pastikan karungnya juga masih kuat. Itu. Kalau banyak losis itu biasanya gara-gara bocor, dilempar bocor entah kemana-mana pupuknya. Kemudian losis yang kedua gara-gara pengikatan tidak terlalu kuat, sehingga waktu dilempar juga banyak bececeran juga. Ya sebenarnya mau dilempar mau diapain, kalau dia nggak terlepas ikatannya juga nggak akan pernah bocor. Tidak ada masalah sebenarnya. Lah kalau kelihat seperti ini mungkin penjelasan. Jangan pernah melihat sebuah kesalahan yang terjadi dan kamu diam saja. Itu kuncinya. Ini udah tahu salah, tegur. Mas, jangan gitu mas. Itu. Karena kalau gitu bocor ini terus. Kalau terlalu kita lagi nunggu untilan diangkut dilempar bang, bang. Satu bocor, dua bocor, tapi lu diem aja. Yang terjadi apa? Besok bocor pun semua pun nggak apa-apa. Karena kesalahan yang dibiarkan akan menjadi pembenaran bagi si pelaku. Itu. Maka ditegur. Begitu juga dengan mandor untilnya, tegur. Jangan pakai yang bocor-bocor. Begitu juga dengan karyawan yang muntil itu juga. Kalau udah tahu bocor jangan dipakai, Bu. Itu. Harus kita luruskan pekerjaan mereka supaya ini. Sehingga kalau kita melihat di lapangan, apakah ada kemasan yang baik-baik saja dan ikatan baik-baik saja akan jadi losis? Ada nggak? Tidak ada. Losisnya dua. Satu bocor kemasannya, yang kedua ikatannya terlepas. Itu menjadi masalah di dalam losisnya. Yang kedua apa? Tadi yang kedua Pak, ketika kita aplikasi pupuk Pak di lapangan, tiba-tiba kan hujan datang Pak gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Oke, kalau hujan maka tidak boleh dilanjutkan. Maka bagaimana pupuk yang sudah diletakkan? Nih tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3, tumpukan 4. Masih ada diletakkan di depan pasar. Apa yang terjadi harus kita lakukan? Segera kumpulkan, tutup terpal. Tutup terpal. Maka sebenarnya namanya ketika kita melakukan pemupukan, kemudian hujan, maka selamatkan dulu pupuknya. Karena kalau ini kehujanan, yang akan musnah, akan basah kuyup. Apalagi kita memupuk dalam posisi pupuk yang kita pupukkan adalah senyawanya garam. Kalau rock fosfat dolomit mungkin kehujanan dikit nggak masalah tuh. Tapi tetap harus kita ini, karena kalau sudah menggumpal susah juga kita nebarnya. Makanya begitu sudah mau mendung, ya udah kita harus sudah melakukan spekulasi. Itulah kuncinya lu ada di lapangan. Itu. Karena siapa yang paling peduli di divisi itu harusnya kalian. Kalian yang harusnya peduli. Bagaimana lah, biarlah hujan-hujan lah situ. Alhamdulillah ya Allah hujan malahan. Ya Allah ngasih kita hujan ya alhamdulillah. Tapi yang kita tanggung jawab pupuk ratusan juta, puluhan juta loh. Itu maka segera selamatkan pupuknya. Cara yang terakhir, memang kalau begitu hujan, ambil biasanya ada ada dump truck yang ada tutupnya ada. Segera masuk ke pasar, masukkan semuanya ke dalam dump truck yang ada tutupnya supaya dia nggak kehujanan. Dan ini ya sering terjadi, maka kuncinya adalah bagaimana menyelamatkan pupuk ini. Kalau sampai kehujanan, sama dengan losisnya akan besar. Karena losis misalnya urea yang basah kuyup, ya jelas pelarutan yang nanti akan hilang juga akan banyak. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Tutup bagus-bagus, ya biarkan hujan reda. Kalau memang udah reda, siap untuk pupuk ya kita pupukkan kembali. Harus selamatkan dulu pupuknya. Kemarin kita menghitung satu blok berapa kita uang pupuk? Satu blok berapa rupiah biaya pupuknya kemarin? 48 juta, 42 sampai 48 tergantung pupuknya ya. Iya. Itu. Mau lu sia-siakan. Oh iya. Duit kabeh wile. Itu. Oke, yang lain silakan.
izin Pak membahas perihal pupuk Pak. Saya penasaran sebenarnya untuk tanaman sendiri itu berapa lama sih Pak untuk menyerap pupuk itu maksimal ya Pak? Kemudian pemupukan itu jika dilakukan melebihi periode Pak. Contohnya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu Pak, seperti tergenang dan lain-lain Pak. Itu bagaimana Pak metodenya yang kita lakukan Pak? Terima kasih Pak. Ya. Sebelum itu tak jawab, bahwa kita harus pahami dulu bahwa produksi kelapa sawit itu ditompang 4 unsur hara makro yang utama. Yang pertama adalah kalium yang paling banyak. Yang kedua nitrogen, yang ketiga magnesium, dan yang keempat adalah fosfor. Berarti fosfor berarti paling rendah Pak? Iya, jawabannya iya. Lah, seberapa cepat reaksinya sih Pak Pendi pupuk itu? Kalau secara general bahwa penyerapan unsur hara untuk produksi itu adalah 17 sampai 24 bulan secara optimal. Jadi Pak Pendi kalau buah yang ada itu tidak nyerap, ya tetap diserap, tapi tidak signifikan memperbesar yang ada. Karena nanti akan diserap, tetap misalnya kayak nitrogen ya tetap akan dibagi ke sana. Yang sering salah kaprah itu bahwa nitrogen dikira hanya untuk daun saja. Sebenarnya adalah salah. Tetap nitrogen juga ada yang dialirkan ke generatif, ke buah juga ada. Sehingga kalau nanti ada masyarakat bertanya sama kalian, bicara tentang bagaimana, biasanya kan ada, biar buahnya gede-gede apa sih? Kalau jawabannya kalium tok itu salah, Li. Nanti orang akan mupuk KCl terus. Pertanyaan simpel, kenapa badan Ajis itu sebegitu gedenya? Itu jawabannya. 4 sehat 5 sempurna. Kalau memang badan Ajis ini besar gara-gara cuma karbohidrat, hanya makanan pokoknya cuma karbohidrat, yakin? Iya, jawabannya tidak mungkin. Coba kamu makan nasi nggak usah pakai ikan, Jis. Atau nanti kita mulai saja biar kurus. Iya. Kan nggak seperti itu. Nanti kalau misalnya hal itu membuat gemuk itu adalah nasi, maka jelas ini Randy yang kecil-kecil ini akan banyak danang, makanya nasi doang. Alhamdulillah kan kamu dapat 2 ikan kan, dapat rendang 2, kemudian nggak makan rendang. Jawabannya kan nggak gitu. Begitu juga dengan kelapa sawit. Kita nggak bisa mengatakan bahwa pupuk yang membuat buah besar itu hanya KCl tok, itu nggak mungkin. KCl-nya terpenuhi, tapi hal yang menyebabkan KCl terserap juga harus terpenuhi. Nitrogennya juga ada, magnesiumnya ada. Pertanyaannya, seberapa cepat sih Pak Pendi pupuk itu diserap? Ya tergantung pupuknya. Karena pupuk bisa diserap tanaman kelapa sawit adalah dia harus larut dulu, harus bereaksi dengan air dulu. Maka kalian jadi pimpinan di divisi itu tidak boleh berpikir, paradigma pertanian itu jangan berpikir bahwa tanaman itu menyerap pupuk. Itu kalau ujian tak coret itu. Tanaman itu menyerap unsur hara dalam bentuk ion. Ini juga banyak pertanyaan. Nah, tapi kalau pupuk organik bagaimana Pak Wendy? Pupuk organik kenapa dia lambat? Maka dia harus terurai dulu, terdekomposisi dulu. Itu. Maka tergantung pupuknya. Kemudian pupuknya terbuat dari apa? Kalau pupuk kalau lambat bereaksi ya lambat tersedia. Itu udah hukum alam, Le. Itu. Pak Wendy tapi pupuk urea cepat ya, cepat larut. Merubah dari misalnya urea jadi amonium, jadi nitrat, bisa diserap tanaman. Hijau daun hanya butuh waktu maksimal misalnya 2 bulan bisa cepat. Tapi kalau untuk produksi sabar. Makanya sering saya sampaikan bagi para petani-petani itu kalau mau memperbaiki ladang untuk ngomong produksinya agak sabar, karena pemupukan hari ini akan berdampak ke 17 sampai 24 bulan yang akan datang. Sehingga jangan berpikir bahwa ini. Makanya kalian juga paradigma pertanian juga harus berpikir. Mungkin kalian pernah berseliweran di Facebook, di YouTube, itu banyak pupuk yang diberikan dalam waktu 3 bulan.
Pak Nanda, pupuk ini, sap. Ini kalau pakai 3 sendok Pak Nanda, besok buahmu 3 kali lipat. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin deh. Kenapa tidak 3 kali lipat? Karena Nanda nggak pernah panen. Begitu dipupuk dipanen. Mungkin. Ya mungkin. Tapi kalau dalam konteks yang itu yang nggak pernah panen jadi panen jadi 3 kali lipat wajar. Jangan kan 3 kali lipat, unlimited biasanya nggak lipat. Kan gitu. Nah, loh, kemudian ada juga yang dikasih pupuk ini 6 bulan, wow, buahnya bagus. Nah, yang menjadi masalah di pemupukan kita pada hari ini adalah ketika ada pupuk diberikan. Jadi yang namanya panen kelapa sawit itu adalah sustainable harvest. Bagaimana bahwa pemanenan kita itu tetap akan sustainable, tetap akan ada terus sepanjang tanaman itu ada. Hal ini bisa dilakukan dengan menyeimbangkan antara panen dengan pembentukan bunganya itu seimbang. Itu. Jangan terjadi adalah karena ada juga pupuk. Wah, nih, contohnya nih. Apa yang terjadi ketika seorang petani atas nama Meftah? Meftah ini tak tawari pupuk, tah. Ini pupuk. Rokok saya tah. ini rokok, ini bukan pupuk. Tah. Ini ada pupuk, Mbak Meftah, ini pupuk. Pak. Nah, ini macam dia waktu nawari dulu ya, guys. Ya, dia teringat masa lalu itu. Dipupuk. Biasanya 1 bulan 1 ton. Setelah dipupuk itu menjadi 2 ton 1 bulan. Dipupuk lagi bulan kedua 3 ton. Berikut lagi 4 ton. Luar biasa ya pupuk. Semua orang akan berpikir bahwa pupuk ini hebat. Bulan pertama biasanya panen seton, wah nih, otomatis seorang Meftah ini akan ceritalah sama Danang yang punya ladang juga. Wah, nang biasanya seton, nang 2 ton, 2 ton. Cerita sama Ajis pakai, Danang pakai. Ini bulan kedua biasanya seton sakit jadi 4 ton. Tapi Meftah tidak pernah melihat apakah bunganya masih ada atau tidak. Setelah dia 3 bulan pakai 2 ton, 4 ton, 6 ton. Wih, bahagia banget Meftah. Paten kali. Bulan keempat 0 tah. 0. Kenapa? Karena bahwa buah yang kamu panen tidak seimbang dengan pembentukan bunga yang ada. Pembentukan bunga dari kelapa sawit itu juga butuh waktu. Tidak bisa diboster suka-sukamu kayak kelengkeng, itu nggak bisa. Tidak bisa. Maka yang paling mengerikan di dalam pemupukan yang kita lakukan adalah pupuk yang tidak jelas. Yang jadikan seperti ini. 2 ton, 3 ton, 4 ton, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena pupuk yang kita berikan justru tidak menjadikan berkelanjutannya panen kita. Akibat apa? Tidak seimbang. Karena pupuk-pupuk tertentu ini yang bisa menyebabkan pematangan buah dini. Itu. Buah dini mungkin terjadi. Ini yang banyak beredar di masyarakat yang kita harus hati-hati. Lu paradigma perkebunan harus memberikan pendampingan kepada petani-petani di saat nanti kalian bersentuhan dengan mereka. Hati-hati, pakai pupuk ini hati-hati. Bisa jadi pupuk yang kita pakai adalah pupuk jenis ini. Garam krosok. Di petani kita juga masih banyak dengar ya, pupuk pakai garam. Kembali lagi, garam itu adalah rumus kimianya NaCl. Kita butuhnya KCl. Berarti ada 2 unsur yang penting penggantinya, itu adalah kalium pada KCl diganti natrium pada garam. Apa yang terjadi? Natrium diganti kalium diganti natrium itu bisa. Di dalam kimia tanah itu disebutkan bisa. Namun dalam jumlah yang dikit saja.
Bukan dalam jumlah yang berkilo-kilo, bukan. Bisa, natrium menggantikan kalium itu bisa. Tapi apa sih efeknya? Side effect ketika natrium terlalu besar kita berikan kepada tanaman dalam bentuk garam yang terjadi di kebun kita. Kalau garam itu memang menyuburkan tanah dalam jumlah besar 2-3 kilo kita berikan, kenapa lahan dipasang surut yang terpengaruh air laut sawitnya rusak itu sebelah sana? Karena kembali lagi, garam ketika masuk ke dalam tanah kita itu akan menyebabkan yang namanya dispersi liat. Terjadinya pemisahan antara koloid liat dengan cairan tanahnya. Maka yang terjadi adalah bahwa sawit kita merasa dehidrasi di saat tergenang. Itu. Ibaratnya kalau kalian itu adalah kesepian dalam keramaian, tapi keramaian dalam kesepian. Nah ini pecinta-cinta senja ini ya. Contohnya Suryadi itu gitu, yakinnya gitu. Nah, iya. Tuh. Maka jangan seperti itu. Ini maka tidak boleh menggunakan garam. Oke, pertanyaan satu terakhir nih. Siapa nih? Silakan. Baik, izin Pak. Ini terkait kehadiran yang tadi Bapak sampaikan mengenai asisten harus hadir dirinya 80% di lapangan saat pengadaan pemupukan. Mungkin kita lihat seperti tadi observasi di lapangan Pak. Mungkin 80% asisten di lapangan atau pimpinan di lapangan itu ada, termasuk supervisor juga. Tetapi kan jumlah dari anggota yang melakukan pemupukan itu lebih banyak dibandingkan dengan pengawasnya seperti Pak atau pimpinannya. Pastikan kita tidak tahu namanya pekerja apalagi sudah dalam kondisi capek dengan jumlah pemupukan dosis yang begitu banyaknya Pak. Pastikan ada beberapa yang seperti Bapak sampaikan tadi tentang pupuk yang menggumpal, kemudian tingkat penaburannya yang kurang tepat. Nah itu kita yang sebagai pimpinan di lapangan Pak, apa yang seharusnya kita lakukan kepada para pekerja kita supaya mereka benar-benar menjalankan apa yang memang seharusnya mereka kerjakan, dan juga untuk menghindari losis di lapangan itu seperti itu Pak. Oke, mungkin itu Pak, terima kasih. Di dalam tag perusahaan kita ada namanya care and ownership. Kalian harus jalankan yang tak ini. Care and ownership. Yaitu bahwa peduli dan merasa memiliki terhadap apa yang kita lakukan itu. Namanya pimpinan, bawahan, semuanya harus memiliki tag care and ownership. Jadi peduli dan merasa memiliki itu adalah hal yang penting. Sebuah sistem berjalan dengan baik itu, ada dan tidak ada seorang danang sebagai asisten, pekerja akan berjalan dengan baik-baik saja. Itu berarti sistemmu berjalan dengan sangat baik. Walaupun seorang danang merasa udah baik-baik saja, tetap kamu harus turun ke bawah melihatnya itu. Karena akan besar nilainya ketika kamu datang di divisi yang sedang mupuk dan menyapa mereka, itu hal yang sangat besar. Kita datang ke lapangan bukan hanya sebagai mengevaluasi saja, sehingga yang namanya asisten sedikit-sedikit marah-marah itu sudah tidak perlu lagi sebenarnya. Marah hal yang wajar. Ketika salah kita terbawa emosi, tapi marahnya yang wajar saja. Karena bagaimana kita menjadi seorang pemimpin adalah menjadikan mereka itu tumbuh, berkembang. Kata ini mungkin akan mudah ya, diucapkan akan mudah, pelaksananya susah. Tapi kembali lagi, seorang pemimpin adalah bagaimana mereka itu tumbuh, berkembang. Jangan menjadikan mereka mati dalam bentuk semangat mereka mati. Anda marahi mereka sedang mupuk, lagi nebar, cemananya otakmu di mana ibu? Salah, itu salah kaprah. Ada mandor dimarahi semua. Kenapa nggak lu panggil 4 mata? Sini, Dor. Ada hal yang perlu kita diskusikan. Beberapa pemupukanmu itu salah di sini. Sehingga kalau ini terjadi, Dor, maka lossnya seperti ini. Atas nama pemupuk, atas nama ini besok kita ganti, Dor. Kenapa? Karena udah dia melakukan salah, dikasih tahu sama lu, sama aku juga tidak berubah. Besok kita ganti, Dor. Dengan cara yang elegan.
Bukan lagi marah-marah, mau marah keluar sungutnya, buanteng apa-apa. Itu zaman dulu. Perkebunan modern adalah sudah sangat harus cerdas dalam memimpin. Tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhir pekerjaan kita apa sih? Produktivitasnya. Mupuk misalnya, output karyawan dapat banyak, kualitasnya bagus, itu hasil akhirnya. Kemudian mandornya respect. Bagaimana karyawan kita 20 orang terawasi? Ya kita jangan kayak patung berdiri saja, jalan, melihat mereka mupuk. Sudah benar atau salah. Sebelum bekerja di briefing. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, pagi ini kita akan mupuk di blok sekian. Pastikan pemupukannya benar. Kemarin dipemupukan di blok sebelah sana. Itu Mas Ajis, itu masih jauh kali Mas jaraknya. Mas Alfonso, penataan karungmu nggak benar. Itu siapa? Masih jawabannya siap. Tapi kalau misalnya kita mengumpulkan orang dengan cara yang marah-marah, matamu Jis, lihat kau. Itu Alfonso, natamu tuh berselemak itu, macam kubangan anjing itu. Apa yang terjadi? Tidak respect. Karena dasarnya pada prinsipnya karyawan kita juga akan bekerja dengan sangat baik. Ketika kita mendekati dia juga dengan sangat baik. Itu. Maka kembali lagi, bagaimana membangun sistem ini adalah ketika kita mendekati mereka dengan baik. Sehingga mereka muncullah sebuah rasa yang namanya care and ownership itu. Ketika asisten itu marah-marah tiap hari, tuh. Misalnya lah, nggak usah mereka lah, aku aja lah sama klien. Tiap hari ketemu, baby kotah gitu, anjing kok, matamu kayak mencicil kayak. Bagaimana perasaanmu mau ketemu Pendi? Kalau bisa menghindar ya, Ci. Kan untuk bisa menghasilkan care and ownership bekerja yang benar, kan ada kuncinya. Kalian bekerja yang betul. Kita harus bekerja dengan ini tepat sekian. Siap Pak, jalankan. Apa yang kalian jalankan saja. Nggak perlu marah-marah. Apalagi mengkoreksi dengan cara perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan kalian semua. Kalian semuanya sarjana. Tidak bekerja. Lah, bagaimana dengan mereka-mereka karyawan kita yang harus kita jelaskan dengan sangat lengkap supaya mereka juga patuh. Dan dari dari pimpinannya dulu. Pimpinannya yang benar, menyampaikan yang benar. Dan satu lagi, jangan pernah memarahi orang di depan umum yang jahat. Kalau mengkoreksi pekerjaan boleh. Misalnya, Bu Dewi, semprotanmu kayak panu kemarin, Bu. Ada masalah dengan nozzle-nya, Bu, atau semprotannya. Oh iya Pak, Pendi bocor. Nur, betulkan Nur. Itu. Jangan mereka menghadapi masalah sendirian, jangan. Itu. Gunakanlah kata-kata yang sedikit mengusik pribadi juga jangan. Itu. Misalnya kita marah, apalagi berlaku fisik, jangan. Macam kau si cebol ini kerjamu nggak betul kau dan sebagainya. Salah. Hal yang tidak benar. Marah kita adalah marah yang produktif, yang bagaimana mereka berubah dengan bekerja lebih baik. Itu. Maka respect. Namanya tegas itu bukan marah-marah ya. Itu, menyampaikan yang benar seperti ini target kita, selesaikan. Itu. Kemudian evaluasi baik-baik, maka semuanya akan selesai. Begitu juga dengan mandornya. Bagaimana kalau mandornya lari-lari saja? Lari-lari untuk menghindari seorang asisten yang marah-marah saja. Kan bisa jadi terjadi. Itu. Maka kuncinya adalah di kitanya dulu. Seorang pemimpin itu adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi di bawahan kita. Itu penting, Le. Pak Ajis, bagaimana ini? Udah kau atur aja. Maka di kebun itu tidak ada boleh kata-kata yang akan merusak citra nama baik asisten sendiri.
Kata-kata yang pertama adalah atur aja. Atur aja. Atur aja ini salah satu hal yang sangat tidak memberikan nilai sama sekali terhadap kalian seorang asisten. Itu. Pak Miftah, ini karyawan kita jumlahnya sekian. Tiba-tiba si Polan mohon dibantu Pak. Ah, kau mandor satu. Atur aja mandor satu. Maka mandor satunya merasa gatel lagi. Pimpinanku dijai petunjuk malahan suruh ngatur-ngatur saja. Begitu salah. Otakmu kemana mandor satu? Ngatur aja kayak gitu nggak bisa. Padahal lu asisten belum mengeluarkan sebuah solusi dari pikiran. Ngertinya salah KB di belakang. Ini yang sering terjadi. Yang kedua adalah tidak boleh melempar tanggung jawab. Lu jadi pimpinan, maka yang dilihat oleh bawahan kita adalah seberapa gentleman lu. Jangan pernah menjadi pemimpin kalau benar adalah kamu, kalau salah adalah bawahan. Salah. Misalnya seorang mandor semprot ini datang seorang manajer yang nyuruh siapa? Mandor, cemana kok semprot? Ya, kok semprotannya kok di sini? Ya Pak, disuruh Pak asisten. Datang asistennya. Pendi, kenapa kok semprot sini nggak blok sebelah? Wah, ini pinter-pinternya mandor ini nih Pak. Padahal yang nyuruh aku. Ini seorang pimpinannya nggak gentle ya. Yang nyuruh siapa? Saya yang nyuruh Pak. Siap salah Pak. Kalau besok tak pindahkan kembali lagi Pak. Itu kita harus gentle ya. Karena seorang asisten itu dipegang oleh kata-katanya. Tanggung jawabnya sampai di mana. Jangan melarikan diri dari hal-hal yang kalau kamu sudah instruksikan kemudian takut, Makanya ada sebuah kata-kata terakhir yang harus kuucapkan berkaitan dengan sebuah meme. Maka sebelum kerja itu adalah dicuci mukamu supaya di kantor tidak cari muka, Iya. Dicuci mukamu. Itu. Apalagi kerja cuma nyari muka. Kerja itu balik lagi. Itu. Makanya misalnya lah, apakah selama ini Alfonso akan sakit hati? Alfonso goblok kerja bener-bener. Kalau kita sudah saling memahami, maka marah di kerjaan itu hal yang wajar, Apalagi kamu ingatkan, salah kowe. Siapa? Salah Pak. Besok enggak lagi Pak. Jawabannya apa? Siap salah. Tapi jangan sampai bahwa kita meluruskan pekerjaan itu malah dia jadi dendam sama PND, itu jangan. Itu. Tuh. Kamu mau dendam sama aku, Fonso? Ya biar jelas ini. Mungkin itu aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada cerita diskusi lagi berkaitan dengan setelah besok kita pengendalian gulma.